itu menggelontorkan uang berapa triliun guys ya untuk invest di Malaysia. Sedangkan di Indonesia cukup kecil guys ya. Kenapa memilih Malaysia lagi, Malaysia lagi? Sosial media dihebohkan dengan penampakan antrean pelamar kerja mengular panjang di warung seblak. Kalau di Malaysia itu lain lagi guys ya. Pekerjaan yang mencari orang, bukan orang yang mencari pekerjaan. Itu sebaliknya guys. Jauh gitu loh. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kemarin kita sudah bahas tentang investment di Malaysia guys ya, dan ternyata produk ataupun raksasa besar guys ya, itu selalu memilih Malaysia gitu loh. Padahal di Malaysia ini untuk pekerja yang kasar itu kan sulit didapatkan gitu loh guys ya. Bahkan dia impor juga pekerja-pekerja daripada Indonesia, daripada serantau Asia, bahkan sampai di Bangladesh sana guys ya. Dan itu bekerja di kilang. Dulu kan ada kilang Western Digital, itu kan pekerjanya semuanya dari luar negara cuy, bukan Malaysia. Malaysia mungkin menjadi salah satu orang-orang yang lebih tinggi lah pangkatnya, istilahnya ada supervisor dan lain sebagainya. Tapi untuk yang pekerja di bawahan itu banyakan itu orang yang merantau di sana gitu loh. Kenapa dia tidak invest di Indonesia, yang justru Indonesia ini lebih banyak ya orangnya, masyarakatnya, dan untuk peluang pekerjaan kan lebih banyak gitu loh. Orang menganggur di Indonesia ini masih banyak guys. Sebab kita mencari pekerjaan di Indonesia itu memang agak sulit ya dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia itu pekerjaan yang mencari orang gitu loh guys ya, bukan orang yang mencari pekerjaan gitu ya. Betul tak guys ya? Coba komen di bawah guys ya. Jadi ini ada salah satu syarikat besar raksasa ini guys ya, yaitu Microsoft, dan Sosial media dihebohkan dengan penampakan antrean pelamar kerja mengular panjang di warung seblak. itu menggelontorkan uang berapa triliun guys ya untuk invest di Malaysia. Sedangkan di Indonesia cukup kecil guys ya. Kenapa memilih Malaysia lagi, Malaysia lagi guys ya? Tesla pun memilih di Malaysia. Aduh, apa kurangnya sih Indonesia? Bahkan untuk produk baterai ya, Tesla ini kan Indonesia ini lebih banyak gitu loh guys ya. Tapi kenapa dia memilih di Malaysia cuy ya? Jadi seperti apa videonya, langsung aja kita saksikan guys ya. Nilai investasi Microsoft di Indonesia kecil dibandingkan di Malaysia. Jadi seperti apa videonya, langsung aja kita play. Bismillah and play. Link ada di description guys ya. Business.com. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat akan berinvestasi di Malaysia sebesar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 35,4 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.094 rupiah per US dollar. Gila. Investasi tersebut untuk membangun infrastruktur cloud dan AI serta menciptakan peluang keterampilan AI untuk tambahan 200.000 orang di Malaysia selama 4 tahun ke depan. CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan, kucuran investasi di Malaysia juga untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia dengan mendirikan pusat keunggulan AI nasional. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keamanan siber dan mendukung pertumbuhan komunitas pengembang Malaysia. Kami berkomitmen untuk mendukung transformasi AI Malaysia dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua warga Malaysia, kata Nadella dalam keterangan tertulis Jumat 3 Mei 2024. Selain Malaysia, Microsoft juga berinvestasi pusat data di Thailand dan membuat laboratorium Microsoft Research Asia pertama di Tokyo, Jepang. Investasi Microsoft di Jepang menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Microsoft selama 46 tahun bekerja sama di Jepang, yaitu sebesar 2,9 miliar US dollar. Sementara investasi di Thailand tidak dirinci besaran investasinya. Jika dilihat dari jumlahnya, maka investasi Microsoft di Malaysia dan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang juga didatangi Satya Nadella. Sebelumnya, Satya Nadella bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 30 April 2024, berjanji akan berinvestasi 1,7 miliar US dollar atau sekitar 27,6 triliun rupiah. Investasi yang dilakukan juga lebih sama dengan di Malaysia, yaitu mendukung infrastruktur cloud dan AI. Tetapi, target peningkatan keterampilan AI lebih besar dari Malaysia, yaitu 840.000 orang di Indonesia. Oke guys, ternyata itu masalahnya guys ya. Malaysia ini lebih banyak yang ini, orangnya itu lebih ini guys ya, 840.000 tadi itu lebih bijak, intinya seperti itu guys ya. Sebab ini untuk pengembangan AI dan cloud guys. Aduh, Indonesia kalah lagi dan lagi ya. Kenapa harus Malaysia guys? Aduh, sedih aku guys ya. Ya bukan sedih, sebab kita negara serantau guys ya. Kita harus saling support dong ya. Kita tengok lagi guys ya. Dapat Rp 35 triliun, investasi Microsoft di Malaysia lebih besar daripada di Indonesia guys ya.
Oke, langsung aja kita play lagi guys. Microsoft menggelontorkan investasi besar-besaran di Asia Tenggara untuk menjadikan kawasan ini sebagai hub teknologi dunia. Oh iya, bener ya. Indonesia Pinter dan juga. negeri jiran Malaysia pun tak ketinggalan menjadi negara penerima investasi dari Microsoft. Namun Microsoft memutuskan untuk memberikan investasi lebih besar kepada Malaysia. Oke. Sebelumnya pada Selasa 30 April 2024, CEO Microsoft Satya Padahal udah Nadella ketemu loh. mengumumkan memberikan investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27 triliun rupiah kepada Indonesia. Bukan sedikit tuh men. Sementara pada saat mengisi kuliah umum di Kuala Lumpur, Nadella mengumumkan bahwa Microsoft memberikan investasi sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah kepada Malaysia. Adapun investasi itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, dan pengelolaan pangkalan data berbasis peranti lunak Microsoft. Microsoft juga berharap AI bisa mengembangkan berbagai industri mulai dari pariwisata, kesehatan, dan pengelolaan pemerintahan. Karena banyaknya profesional pengembang peranti lunak di Asia Tenggara, Microsoft berencana menjadikan kawasan ini sebagai salah satu hub teknologi dunia. Bahkan Indonesia sendiri merupakan negara dengan insinyur komputer terbanyak ketiga di dunia setelah India dan Cina. Firma konsultasi keuangan global Kearney memprediksi Asia Tenggara akan menikmati PDB sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 berkat AI. Indonesia diperkirakan akan menikmati PDB hingga 336 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Malaysia 1/10 dari jumlah keseluruhan PDB di Asia Tenggara. Untuk itulah Microsoft menanamkan investasinya di Asia Tenggara sekaligus bertujuan membuka lowongan pekerjaan di negara-negara Asia Tenggara. Microsoft telah menjanjikan akan membuka 840.000 lapangan pekerjaan di Indonesia, banyak banget sementara di Malaysia 200.000 lowongan diperkirakan akan disediakan Microsoft. Semakin canggih teknologi ini guys ya, dan Microsoft pinter guys ya, dia menyasarkan di ASEAN ya, sebab ASEAN ini adalah titik utama hook dia gitu loh guys ya. Dan kalau kita nampak guys ya, di Indonesia ternyata itu orang pinternya banyak banget gitu loh guys ya, untuk pengembangan AI ini dan juga pengembangan komputer itu memang banyak banget guys ya. Bahkan di nomor 3 gitu ya, ada China, India, dan baru Indonesia guys ya. Dan inilah ya, ternyata ya bukan hanya di Indonesia dan di Malaysia aja Microsoft ini guys ya, dia di Jepang, di Thailand juga invest di situ gitu ya. Di Asia Tenggara ini investnya bukan kaleng-kaleng bu, triliun guys ya, jadi billion US dollar, jadi luar biasa guys ya. Jadi semoga aja ini kita semakin berkembang bersama gitu loh, walaupun nominalnya mungkin lebih banyak di Malaysia, at least kita juga kecipratan dong ya, dan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Bahkan tadi kan akan menyerap pekerja seramai 800 orang, dan itu cukup banyak banget gitu loh guys ya. Jadi ya harapannya dengan adanya investor-investor yang raksasa seperti ini, itu memberikan peluang pekerjaan bagi kita gitu loh. Sebab kalau kita tahu guys, di Indonesia ini agak sulit mencari pekerjaan. Bahkan Gen Z kemarin kita sudah tengok ya, kita reaction bersama, kita bedah di situ, ternyata itu banyak sekali Gen Z yang sekarang ini sudah rebahan untuk bekerja, tidak dapat pekerjaan, dan untuk menjadi freelancer ataupun influencer juga sulit. Ya sebenarnya sih jika kita ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Intinya seperti itu guys ya. Kalau kita memang melamar pekerjaan di mana-mana itu sulit, cobalah kita buka usaha jual gorengan aja contohnya guys ya, di tepi-tepi jalan. Insya Allah itu menjadi pintu rezeki kita gitu loh. Kalau kalian pinter di media sosial ya, contohnya ada follower di IG, follower di TikTok, follower di YouTube, itu kan kalian bisa manfaatkan juga, kembangkan bakat Anda gitu. Contohnya aku guys ya, sebenarnya aku di Indonesia ini tidak pernah bekerja ikut orang sebenarnya guys ya. Kalau di Malaysia dulu ikut orang lah ya, sebab kita jadi perantau guys ya.
dan itu alhamdulillah mendapatkan ilmu-ilmu dari sana juga, dan alhamdulillah kita terjun di dunia influencer seperti inilah ya. Kita aktif di TikTok, kita aktif di YouTube. Jadi TikTok ini sebenarnya peluangnya juga sangat besar sekali ya bagi teman-teman yang memang sampai sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan. Coba gali diri Anda ya, gali passion Anda gitu. Jika Anda minat sesuatu hal, tekuni dan pelajari, perbaiki lagi. Jadi setiap hari kita improvement diri kita guys ya. Apa yang kurang dari kita ini? Coba kita gali lagi ya. Jadi Gen Z ya, jangan patah semangat. Oke guys, di sini ada salah satu video yang viral banget ya. Bahkan ini tentang pelamar pekerjaan gitu ya. Ini di mana itu sebuah warung seblak guys. Warung ya, bukan restoran ya. Warung seblak. Dan itu untuk yang melamar ini antriannya panjang banget dan beratus-ratus orang, ini Gen Z semua guys ya. Gimana kalian tengok hal seperti ini, rasa hati Anda gimana cuy? Pemerintah lihat ini rakyat Anda nih guys. Aduh Masya Allah. Jadi kita sama-sama saksikan guys ya, link ada di description box. Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan penampakan antrean pelamar kerja mengular panjang di warung seblak. Diketahui belakangan ternyata warung seblak tersebut berlokasi di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Dari tayangan video yang beredar, terdapat ratusan pelamar yang ingin bekerja di warung seblak tersebut. Diperkirakan ada sekira 200 orang yang mengirimkan lamaran kerja ke warung seblak tersebut. Momen saat ratusan pelamar kerja berbaris sembari mengantre giliran interview pun viral, usai diposting akun Lambeturah. Belakangan terungkap sosok juragan alias bos dari warung seblak tersebut. Ternyata pemilik warung seblak tersebut adalah Satria Maulana, 25. Satria sendiri selain bos warung seblak juga seorang konten kreator dan tiktokers. Ia punya 2,5 juta pengikut di TikTok dan 94.000 followers Instagram. Diketahui sejak Juni 2023, Satria baru membuka bisnis warung seblak tersebut di daerah asalnya, Ciamis, Jawa Barat. Kini, Satria resmi punya 2 cabang warung seblak dan sedang dalam proses membuka 1 cabang lagi. Bisnisnya di bidang kuliner pun sangat lancar. Satria pun mengurai cerita di baliknya. Ternyata awal mula Satria membuka bisnis warung seblak karena ketidaksengajaan. Untuk diketahui, awalnya Satria hanya seorang konten kreator yang dikenal lewat konten bersih-bersih serta perjalanan ke Jepang. Satria pun sempat tinggal dan bekerja di Jepang. Namun karirnya di Jepang tak bertahan lama, Satria kemudian memutuskan untuk pulang ke Ciamis. Kenapa aku pilih seblak? Setelah 1 bulan aku pulang dari Jepang, ada sisa uang 10 juta rupiah. Aku runding sama keluarga, uang 10 juta rupiah mau dipakai apa nih? Ungkap Satria dalam tayangan YouTube Insert Live. Punya ibu dan adik yang mendukung impiannya, Satria akhirnya terpikirkan ide membuat warung seblak. Hampir 1 tahun membuka bisnis warung seblak, Satria mengurai rezeki berlimpah. Sebab dalam sehari, ia mampu menjual 1000 paket seblak. Kini Satria memiliki 50 hingga 60 karyawan di warung seblaknya. Pesanan seblaknya membludak setiap hari. Ia mengungkapkan dalam 1 hari, Satria bisa mendapatkan penghasilan minimal 50 juta rupiah. Alhasil dalam waktu 1 bulan, omset Satria bisa mencapai miliaran rupiah. Download Tribun X. Oke guys ya, ini fenomena yang terjadi sekarang ini, betapa sulitnya mencari pekerjaan guys ya. Ini warung seblak aja yang ngelamar 200 orang, dan kalau kita lihat itu semua Gen Z kan, di sana anak muda yang baru lulus sekolah. Masya Allah, pemerintah tolonglah kami pemerintah ya, peluang pekerjaan kita inginkan ya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Pemerintah lihat itu rakyatmu, banyak banget yang ingin punya pekerjaan, tolong pemerintah buka lapangan pekerjaan please, jutaan orang pada nganggur. Nah guys, ini yang kekhawatiran daripada Gen Z guys ya. Allah tolong bantu para pejuang pencari nafkah. Adikku di Indonesia, Jawa Barat, Purwakarta jualan juga seblak, dan ada juga bikin kemasan dan slogan nama sendiri, namanya Seblak Momi Itut Purwakarta. Nah ini ada bisnis ya. Ya Allah, anakku sudah lulus SMK, semoga segera diberi pekerjaan yang halal sesuai kemampuan dan skill anakku, dan sesuai pula gajinya sesuai tenaganya guys ya. Jadi banyak sekali doa-doa ya untuk para warga Indonesia, warga net ini, agar pemerintah melihat gitu loh guys ya. Pemerintah memberikan peluang pekerjaan ya. Ini banyak juga, sebab itu pemerintah harus pandai-pandai, pinter-pinter mencari investor ya. Contohnya Microsoft tadi guys ya, harus di-guide gitu loh, agar di situ bisa menjadi peluang pekerjaan pada masyarakat guys ya. Sebab kita tahu guys, masyarakat Indonesia itu luas gitu ya, banyak pengen yang bekerja intinya cuy.
lulusan SMK, SMA itu kan banyak banget gitu loh guys ya. Jadi sedih banget kalau kita lihat di sini 200 pelamar pekerja guys ya, dan itu Gen Z semua, yang diterima cuma berapa mungkin ya, sebab kan warung gitu loh. Kalau di restoran mungkin beda lagi, banyak menyerap tenaga kerja gitu loh guys ya. Aduh, sedih guys. Ya kalau kita lihat di Malaysia itu pekerjaan yang mencari orang. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, yaitu orang mencari pekerjaan, dan itu bukan mudah, bukan senang. Satu lowongan itu bisa didatangi ribuan ataupun ratusan orang yang melamar bekerja. So ya guys, apa pandangan kalian ya? Silahkan berikan komenan terbaik Anda. Jangan saling menghujat guys ya, sebab ini realita kehidupan yang ada di Indonesia untuk sekarang ini di tahun 2024 ini guys ya. Masih sulit mencari pekerjaan. Kalau di Malaysia itu lain lagi guys ya, pekerjaan yang mencari orang, bukan orang yang mencari pekerjaan. Itu sebaliknya guys, jauh gitu loh. Jadi silahkan tinggalkan komenan terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.